lagi barengan sama kita berdua di Hai Iya, Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Betul banget Ya, nih. ini pasti hanya di Mata Milenial Indonesia Yap. TV, matanya Indonesia. Kamu apa kabar? Iya, ceria banget ya, cerah banget ya. Cerah amat hari ini ya, warna-warni. Iya dong. Dibilang pelangi juga bukan, karena motifnya kotak-kotak. Iya, ini menyambut 2024 ada banyak bendera partai, saya punya semuanya. Oh, perwakilan ya. Yang merah, yang biru, yang putih kuning. juga ada. Tapi kalau ngomong-ngomong itu ada warna orange. Orange partai apa ya? Ada nanti, pasti ada. Aku Pasti juga udah kayak warna Ada loh, partai. ada partai. Kamu mungkin nggak tahu ada itu Partai Keadilan Sosial kan dulu putih. Mereka ubah warna jadi orange. Oh, oke. Kalau Serius? kita mau bikin partai apa, Ditan? Partai online shop. Jangan dong. Pakai jempol gitu belanja. Oh, iya. Aku mau bikin partai khusus ini deh, PJK. Partai? Jomblo kelamaan. Oke, boleh semuanya gabung ya. Ya, Bodoh amat. Pagi-pagi kita udah random, tapi kita episode kali ini nggak random pastinya ya. Kita aja yang random. Lu kita. Kita berdua aja yang random. Jadi pembahasan kita kali ini agak berat nih guys di pagi hari ini. Iya, pagi-pagi ya. Pagi-pagi mau bahas politik banget. pemilu lah ya gitu kan. Pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui kan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali gitu kan. Betul. Tapi ini baru-baru ini muncul wacana katanya pemilu 2024 ini ada wacana akan diundur. Kenapa diundur? Ini dikemukakan, sebenarnya yang mengemukakan tuh banyak setahu gue. Tapi akhirnya nih yang terbaru mengemukakan adalah Ketua Umum PKB Bapak Muhaimin Iskandar, Caimin. Yang mengusulkan bahwa pemilu 2024 ini ditunda aja dan ini mendapatkan respon yang beragam ya. Mulai dari beberapa partai DPR yang mendukung usulan ini, akan tetapi ada pula yang mengkritik wacana ini. Gitu. Yap, betul banget ya. Jadi adapun alasan penundaan pemilu 2024 ini katanya yang dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR RI ini menyangkut pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Jadi kalau menurut pakar politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi, ini dia mengatakan kalau penundaan penyelenggaraan pemilu 2024 hanya membuat jajaran elit politik duduk di kursi legislatif dan eksekutif senang aja katanya, karena memang masa jabatan mereka akan diperpanjang. Tapi beliau juga menambahkan kalau memang terjadi hal seperti itu, ini akan membuat rakyat pastinya gusar dan juga menyulut amarah dari rakyat. Beliau juga mengingatkan bahwa kehidupan di Indonesia diisi oleh berbagai elemen masyarakat dari berbagai profesi ya. Ini kita di Indonesia nih mulai ada dari petani, terus ibu rumah tangga juga ada, pelajar, mahasiswa, LSM, buruh, hingga pekerja media seperti kita-kita ini tuh ada loh, ibaratnya harus kayak diingat, gitu ya. Dan beliau pun juga menambahkan bahwa jika melihat wacana penundaan pemilu 2024 yang digulirkan oleh para elit politik ini, ini merupakan hal yang wajar sebenarnya. Dia di satu sisi hal wajar juga. Pasalnya elit politik ini tengah menikmati jabatan dan kekuasaannya saat ini. Akan tetapi beliau juga mengingatkan bahwa penundaan pemilu ini beneran deh, ini akan berpotensi memberikan citra buruk bagi Jokowi karena akan dituding sebagai orang yang haus kekuasaan. Ya, tapi yang perlu kalian harus tahu juga ya millennials, kalau wacana penundaan pemilu 2024 ini kan munculnya baru-baru ini ya kan. Gak lama setelah pengumuman jadwal pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, usulan menunda pemilu awalnya muncul dari Ketua Umum PKB yaitu Bapak Muhaimin Iskandar. Nah, akhirnya dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, yakni ada Bapak Zulkifli Hasan ya. Ya, betul sekali. Dan ini kalau menurut ahli hukum sekaligus Ketua Umum Konstitusi dan Demokrasi atau KODE, inisiatif Viola Reininda, dia mengatakan bahwa penundaan pemilu seenggaknya akan menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah hilangnya kedaulatan rakyat, dan kedua perpanjangan kekuasaan, pertahanan, dan akses mereka pada anggaran secara cuma-cuma, khusus di poin pertama. Jadi menurutnya rakyat ini nggak diberikan waktu untuk mengevaluasi kepemimpinan eksekutif dan legislatif melalui pemilu. Padahal pemilu tuh udah diatur dengan tegas lewat Undang-Undang 1945 dan digelar sekali dalam 5 tahun. Beliau juga mengatakan bahwa perubahan aturan soal pemilu saat ini bisa dilakukan lewat amandemen Undang-Undang 1945. Namun
Beliau juga menilai bahwa peluang amandemen relatif kecil sebab baru 3 partai aja nih yang mendukung usulan tersebut. Yakni yang pertama ada PKB, ada PAN, dan juga Golkar. Nah, karena suara dari 3 partai ini belumlah cukup untuk memenuhi syarat, jadi ada syaratnya yaitu harus 1/3 untuk menggelar sidang MPR dalam pasal 37 ayat dalam kurung 1 Undang-Undang 1945. Ini menyebutkan bahwa sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar harus paling tidak dipenuhi oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yap, betul banget, dan hal ini juga serupa disampaikan ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, yakni ada Ferry Amsari. Beliau juga melihat tidak ada satupun alasan dari pemerintah maupun DPR yang masuk akal agar pemilu 2024 ini ditunda mungkin ya. Jadi menurutnya alasan yang dibuat ini terlalu mengada-ngada, konyol, dan juga terkesan membodohi publik pada akhirnya. Maka dari itu menurutnya wacana penundaan mestinya harus gagal jika diukur berdasarkan hitungan-hitungan di atas meja. Namun kemungkinan itu juga bisa berbalik ya guys, kalau penguasa mengabaikan konstitusi dan menggunakan seluruh kewenangannya untuk menunda pemilu 2024. Yap, Gitu. tapi di luar pro dan kontra wacana penundaan pemilu 2024 ini, Komisioner KPU Bapak I Dewa KD Wiyarsaraka ini menyatakan bahwa pihaknya sudah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilu 2024 melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum. Ini diketahui pemilu 2024 sudah ditetapkan untuk digelar pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dan beliau juga menjelaskan bahwa KPU ini mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, ini selaku penyelenggara pemilu dari KPU juga akan melaksanakan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut pastinya lah ya. Ya, jadi walaupun tengah ada pro dan kontra, beliau juga berharap pemilu 2024 ini akan tetap berjalan dengan baik dan pastinya lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih lagi, KPU sudah melakukan persiapan lebih awal yang disertai koordinasi dan sinergi dengan beberapa pemangku kepentingan nih. Apalagi kalau sekarang kan KPU juga telah membahas beberapa draft peraturan KPU atau PKPU dalam rangka kematangan konsep kebijakan KPU yang nantinya akan dijadikan norma dalam PKPU untuk pemilihan 2024 mendatang. Iya, berat ya. Gitu. Pagi-pagi kita Berat ngomongnya ya. udah agak berat ya. Tapi ngomong Tapi ini wawasan sih ini untuk kalian. ke pemilu 2024 cepet loh. Jangan Nggak berasa salah, loh. sekarang 2022 nggak terasa. Ini aja sudah udah awal tahun kan? Iya, ini aja kita udah bulan keberapa di Berarti 2022. ini teorinya akhir tahun depan udah mulai kampanye. Iya, pasti kita udah bakal banyak melihat di pinggir jalan itu bendera-bendera partai, muka-muka yang terpampang. Kalau sekarang kan benderanya lagi diturunin, tadi bendera yang depan kantor kita turunin sama Satpol PP. Oh iya. Kayaknya nggak berizin atau udah lewat mungkin. Oh iya, Lagi iya. diturun-turunin. Bisa jadi izinnya udah habis tapi Mungkin ya. masih berkibar. Ya kalau Diturun-turunin. bendera merah putih berkibar selalu sih nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa ya. Kalau bisa tinggi-tinggi kalau yang itu Iya, kan. biar rasa nasionalis kalian nih tumbuh terus gitu loh milenial ya. Yap. Karena kalau kalian nggak nasionalis, nantinya kalian nggak akan cinta dengan bangsa sendiri. Betul. Wih, Gila. bijak Berat banget gue Nuke. pagi-pagi ya Allah. Bijak banget sih Nuke, asli deh ya. Iyalah, lu tinggal di Indonesia kan, warga negara Indonesia, ya harus nasionalis Betul, dong. tapi kalau gue Aku nasionalis. lebih baik gaji jangan ditunda. Kalau ngomong penundaan yang penting gaji gue nggak ditunda. Oh, kalau pemilu boleh ditunda kalau gaji, ya janganlah. Jangan ya ditunda kan? kalau gaji ibaratnya kayak Kami gitu. hanya rakyat biasa Bapak, gitu. Yang itu terserah deh ibaratnya kayak gitu. Iya. Karena Oke. mungkin tadi kan udah ada pro dan kontranya memang Iya, banyak polemik. polemiknya. Mudah-mudahan sih nggak ada penundaan apapun ya. Betul. Mudah-mudahan cuman isu kan kalau kita perhatiin nih tiap berapa bulan ada isu loh belakangan ini. Iya, biasa. Isu ini nggak jadi, isu itu nggak jadi. Kode dulu aja. Kode-kode dulu gitu Iya. kan. Capek deh ini Asal kayaknya. jangan kodenya dia aja yang nggak masuk guys, oke. Bahasa kode ya. Jangan kemana-mana, kita balik lagi. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, kembali lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada Ditan Sudiro di sini, masih ada Nuka Aswita juga pastinya. Yap dong. Dan kita masih membahas tentang pemilu 2024 nih ya, masih mengenai pemilu.
Walaupun menuai polemik gitu kan, namun pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan legislatif atau pileg ini direncanakan tetap berlangsung pada tahun 2024. 2 tahun lagi, tepat 2 tahun lagi. Iya, nggak berasa lah nanti pasti tahu-tahu kita udah menghadapi tahun 2024 Ya, karena dan kalau akan melihat banyak teman yang tadinya akur jadi nggak akur karena pilihan mereka yang berbeda. Ini udah bakal berasa awal tahun depan. Percaya sama gue. Ini udah bakal berasa nih. Akhir tahun ini juga udah mulai berasa nih pasti. Betul banget. Yang tadinya teman baik bisa jadi berantem guys ya gara-gara pilihannya berbeda aja. Iya bener. Makanya ini ada beberapa nama yang dikaitkan dengan kandidat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang udah dilakukan oleh sejumlah lembaga survei politik yang ada di Indonesia. Ya, kita ini kasih spill sedikit dikit. ya. Kayaknya orang-orang juga udah pada tahu deh. Iya, dia lagi gitu loh maksudnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita nih duluan ngasih tahu kalian gitu kan. Ini ada nama yang berturut-turut ada tapi tidak pernah menang. Belum pernah. Bapak Prabowo Subianto disebut-sebut nanti bakal maju lagi mencalonkan diri sebagai calon presiden. Terus ada nama dari anak Ibu Megawati Soekarnoputri, ada Puan Maharani. Terus juga ada nama Menteri Kemenparekraf kita saat ini, Bapak Sandiaga Uno. Ada juga Gubernur Jawa Barat, gubernur gue nih. Iya gue juga. Iya lu juga. Ada Bapak Ridwan Kamil. Gue bukan Jabar ya, gue Banten ya, salah gue Banten. Salah lu Banten, gak masuk Jabar. Mohon maaf, gak masuk keluarganya Bapak Ridwan Kamil ya, gak tahu siapa gubernurnya. Iya kan, terus ada Bapak Gubernur DKI Jakarta sekarang, Bapak Anies Baswedan, dan juga ada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo juga disebut-sebut nantinya bakal maju nih ke pemilu 2024. Tapi bentar. Bahasa Inggrisnya baca satu ontak. Baca Ridwan Kamil. Gue pakai mikir Iya, baca satu ontak Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Oke, Kita balik lagi. Itu intermezzo sedikit biar gak tegang abis menyebutkan nama-nama tadi ya kan. Apa itu jangan-jangan dukungan kamu buat mungkin 2024 ya, nggak nanti? belum tahu. Kita tunggu aja guys, surprise berikutnya ya kan. Nah, tapi terdapat 3 pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden ini terkuak pada pemilihan presiden atau pilpres 2024. Terkait hal tersebut, analisis komunikasi politik, ini dosenku dulu, Pak Gun-Gun Herianto. Ini dosenku dulu, dia sama nilai strength banget. Dosen apa dia dulu? Ilmu komunikasi politik. Mohon maaf Bapak, dia memang pengamat ilmu komunikasi Ilmu sospol politik. ya? Sama dia jangan harap lu dapet A. Oke Pak dosen. Dapet C, udah lulus aja nggak remedial itu udah Susah, alhamdulillah. Sampai pala pening-pening gue. Tapi di luar itu orangnya baik banget. Tapi kalau lagi di kelas jangan harap. Galak ya Pak Gun-Gun ya? Pak Gun-Gun, halo Pak Gun-Gun Herianto ini memprediksi akan ada 3 poros pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, poros pertama kemungkinan akan diisi PDIP dan juga Gerindra nih, yang bisa jadi mencalonkan pasangan capres Prabowo dan Puan Maharani. Bisa. Ini di luar dugaan, di luar expect ya kan, kalau tahun 2019 lalu ya. Mereka kan dari agak-agak 2014 itu ya. gitu. 2014, Nah, sekarang jangan-jangan 2019. menyatu nih. Nah, ini akan bertarung dengan poros bentukan Golkar dan juga Nasdem yang nantinya akan mengusung Erlangga serta poros bentukan PKB, P3, PAN dan juga Demokrat. Dan sementara itu, lembaga survei lainnya ada namanya New Indonesia Research and Consulting. Ini melakukan simulasi dengan memasangkan 3 capres terkuat. Yakni yang pertama ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Ini ketiganya berpasangan dengan 6 nama yang juga memiliki peluang kuat maju sebagai calon wakil presiden. Yakni Puan Maharani, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Bapak Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan juga Erlangga Hartarto. Nah hasilnya, ternyata pasangan Prabowo dan Puan Maharani ini mendapatkan dukungan sebesar 50,3%. Dibandingkan jika berpasangan dengan nama-nama yang lain ya. Pasangan kuat lainnya ialah Ganjar Pranowo dan Ridwan baca satu unta ya, Ridwan Kamil. Tapi aku setuju sih kayak sama 2 nama ini, tapi nggak tahu juga ya. Ini mendapatkan 45,4% serta Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono 34,3% ya. Iya, itu kan lagi-lagi politik itu kita bebas berpendapat kan. Kenapa saya ketawa gitu? Ya agak
lucu aja Ingat gitu kemarin pasangan pemilu itu gitu. pilkada ya? Iya, karena Pilkada yang DKI. satu juga kan belum mateng kayak di politik. Waktu itu ya. Matengin dulu aja deh, jangan langsung ke pilpres lah. Maksud aku Pilgub. gitu, wali kota dulu, Iya, terus oke. gubernur dulu. Jadi bertahap gitu, nggak kayak mie instan, nggak bisa. Oke, lanjut. Sementara itu menurut pengamat politik domestik dan dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Cecep Hidayat, ini menilai kalau masih panjangnya waktu pileg ya, dan pilpres membuat apapun masih bisa terjadi dan berubah-ubah. Seperti biasa, politik itu tidak ada yang pasti. Nah, namun beliau mengingatkan kalau pengajuan capres ini hanya bisa dilakukan oleh partai politik hasil pileg 2019. Nah, Ya. seperti yang kita ketahui juga ya, kalau nama-nama yang diperkirakan menjadi kandidat capres dan juga cawapres 2024 ini nantinya akan memiliki posisi yang berbeda-beda. Mulai dari Ganjar Pranowo, selain kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, beliau juga merupakan salah satu kader dari PDIP Perjuangan. Ingat, bukan hanya Puan Maharani tapi ada nama Ganjar. Sedangkan Erick Thohir yang merupakan profesional atau pengusaha muda yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN. Lalu ada nama Bapak Prabowo Subianto yang saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ya, bener Bakal banget. seru kayaknya nih, Kapan ya nama-nama kita di sebut. Nuka Aswita sebagai apa, di Tadi Sudiro sebagai apa gitu kan? Iya, kita nggak apa-apa menghalu dulu. Politisi gitu. Iya, jadi siapa tahu kan kita nggak tahu 2000 berapa apa 3000 berapa gitu. Udah gak ada gue 3.000. Serem banget kalau gue masih ada, gila. Serem. Makin seru kayaknya kalau kita ngomongin politik, emang agak-agak gregetan kadang aku nih Tan kalau ngomongin Kalau politik. gue ini sih, jadi pengalaman gue dengan politik itu adalah, ini kan ada banyak tuh tim surveyor. Ada beberapa tim surveyor yang nggak pernah salah dari tahun 2000 awal di mata gue. Gitu. Jadi kalau mereka udah bikin perhitungan H-1 tuh biasanya, nah itu udah pasti benar. Iya, Gitu. Presentasi belum tentu benar, tapi tingkat apa akurat akurasi 1, 2, 3-nya tuh tuh selalu pasti benar. betul gitu. Gitu. Jadi menurut Iya. gue sebagai penggemar sepak bola ya, kalau sepak bola harus nonton 90 menit dulu gitu kan. Kalau ini tuh udah ketebak sebenarnya. Asal jangan lihat yang di memang beda. Oh ya, enggak, itu beda. Ya gue paham maksud lo. Ya karena ya Ada beberapa pasti media, memang beda. ada beberapa media Beda selalu yang memang, iya. ada beberapa media yang Nggak mending tahu dia kalau nilai buat dari hiburan mana. nggak apa-apa. Iya, ya, lawak. Kita nonton untuk menghibur nggak apa-apa. Cuma ada beberapa media yang kadang memang jalurnya agak beda dan nggak masuk akal gitu. Tapi ada beberapa apa namanya, tadi gue bilang tim surveyor kayak Sirus tadi itu tuh termasuk 5 besar lah yang kalau Yang dia maksudnya masih bisa sebut kita andalkan, prediksi, yang iya. masih bisa apa ya, terpercaya lah. prediksinya setidaknya bagus dengan alasan-alasan yang gitu. objektif Iya. gitu. Karena kan ada kayak tadi kita bacain, Tidak ada memihak. betul, ada ini, alasannya ini gitu, objektif Iya, banget iya, gitu. iya. Makanya Akurat maksudnya urutan 1, 2, 3-nya bukan gitu. nilai Bukan persenannya presentasi ya, ya. gitu. Karena presentasi kan memang suka berubah-berubah di setiap penghitungan Betul, gitu. ibaratnya Tapi seperti biasanya akurasi kita lihat ya memang dari banyak atau urutan nomor 1, 2, dan 3-nya. ya maklum ya, kita kan kategori pengamat politiknya agak abal-abal. Jangan dong, jangan sampai abal-abal dong. Kita kan agak, jadi mungkin kalau tadi omongannya ada yang nggak sesuai sama pilihan pemirsa yang di rumah, Ya agak kita beda mohon nih mungkin. maaf. Ya karena kan lagi-lagi politik itu bebas. Kita bebas memilih, kayak tadi kita bilang juga bahwa ini kan baru wacana, Ah, baru perkiraan. Masih polemik. Gitu. Dan kita belum tahu nih nama benar-benar pastinya pilpres, calon pilpres dan cawapresnya kayak gitu kan. Yang Karena tepat. tahun 2019 kemarinnya gitu kan. Yang muncul udah nama ini, nama Itu-itu ini, nama aja itu, nama taunya. itu. H-1 aja bisa berubah, tahu-tahu Taunya itu-itu jeder aja. itu. Itu Saya tidak lagi. menyangka itu. Ya udah, kayak gitu nanti kita bakal bahas lagi Yes. mungkin tentang pemilu atau pemilihan umum 2024 mendatang. Tapi kita harus break dulu, jangan kemana-mana, Ya. tetap stay tune di Hai Indonesia. berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, welcome back. Kita balik lagi. Pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih sama Nuka dan juga Ditan. Kalau tadi segmen 1, segmen 2 kita nggak panjang kali lebar juga sih. Cuman udah sedikit spill lah ke kalian tentang pemilu 2024 mendatang. Tapi kita tinggalkan dulu guys sejenak soal pemilu sekarang yang lagi banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia itu adalah kelangkaan minyak goreng guys. Saya pun merasakan ketika
Ke supermarket mana aja nyari minyak goreng kosong. Gue akhirnya beli yang ini. Kosong. Gue sama istri gue beli yang harganya lebih mahal, yang 2 kali lipat, lebih malah. Kalau itu ada, it's okay. Gue beli akhirnya Enggak apa-apa, gue beli juga. Akhirnya kemarin tuh dari RT. 41.000 apa harganya? Mafia minyak ini tolong dong ya. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga, yuk kita kumpul di sini kita ngomongin soal minyak goreng. Kemarin selain minyak goreng sempat loh gula pasir. Iya, iya. Alhamdulillahnya sekarang gula pasir udah bisa ditemukan, ya kan, udah bisa kita beli lagi seperti biasa. Harga juga udah ya harga biasa, tapi ini minyak goreng sampai sekarang kamu di mana sih? Kok sulit banget aku menemukanmu, kayak jodoh aja Tadinya kamu. istri gue pengen beli curah, nggak usah gue bilang. Iya, jadi gitu akhirnya kemarin Beli curah, kan kalau yang curah ada kan, baik-baik Iya, aja tapi sekarang sebenarnya. juga udah mulai jangan, langka. ya gue bilang udah jangan beli yang mahal mulai aja. langka. Akhirnya kemarin kalau di perumahan aku nih RT gue nggak tahu tuh ya itu masukannya dari mana, jadi dijual per liter 25.000. Satu kepala keluarga satu rumah hanya boleh beli dua. Oh, dua bungkus itu aja. Ya udahlah ya, nggak banyak cengcong daripada susah Bayarin. nyari. Sekalinya ada warung deket rumah gue jualnya juga gitu. Segitu kan. Alasannya kan belinya modal waktu lagi mahal gitu. Duh, minyak goreng kamu di mana? Ya kan, di tengah pandemi COVID-19 Indonesia secara tiba-tiba mengalami kelangkaan minyak goreng ya millennials. Dengan adanya kelangkaan ini akhirnya membuat mahal nih harga yang ditawarkan oleh penjual, baik di supermarket maupun di pasar-pasar tradisional. Jadi kalaupun ada tadi kayak Ditan beli harga 41.000, aku juga beli harga pernah 37.000. Ya, ada 30 Iya, sama 40. jadi sebisa mungkin Sisanya 40. dibatasi pembeliannya kita. Dan tadi pagi-pagi sebelum berangkat ke sini gitu ya, Alfa Indomart itu buka lebih awal dan yang ngantri ibu-ibu bapak-bapak berserta anak-anaknya mungkin saya Anak-anaknya suruh yakin. megang satu-satu. Iya, jadi kan biasanya hanya boleh dapat satu kan. Orang satu. Itu belum dibuka, udah kayak ular tangga. Tadi di jalan macet deket rumah cuman gara-gara Gitu itu ya? doang. Oh my god, ini ngantri minyak goreng. Ya ampun, pemerintah tolong dong gitu kan. Nah, tapi katanya sih hingga saat ini pemerintah masih menyelidiki penyebab kelangkaan minyak goreng. Banyak yang menduga kalau kelangkaan ini memang disebabkan menimbun minyak goreng yang dilakukan oleh para mafia pangan. Hati-hati loh mafia loh. Raka paling bawah. Digoreng loh. Digoreng kalian di atas batu bara. Jadi dugaan ini juga nggak bisa diabaikan aja sih, mengingat memang susahnya masyarakat menemukan ketersediaan minyak goreng. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya berita yang memberitakan mengenai penimbunan minyak goreng di berbagai daerah di Indonesia. Ya, bener banget. Dan selain dugaan penimbunan minyak goreng, kelangkaan minyak goreng juga disebabkan karena adanya fenomena panic buying. Jadi karena kelangkaan inilah membuat masyarakat nih memborong semua persediaan minyak goreng di pasaran. Tetapi selain adanya fenomena panic buying yang menyimpan sebagian besar ibu-ibu rumah tangga, ada juga penarikan pasokan minyak goreng dari pasaran oleh distributor. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng. Jadi contohnya kayak yang biasanya dikirim 1.000, Iya, sehari berapa? cuman 500 gitu. Iya, atau bahkan cuma 200. Ya, contohnya. Ternyata penarikan ini bertujuan untuk refraksi sekaligus ganti rugi harga lama dari pihak pemerintah. Oh, Sentil nih. masuk di akal nih. Ada penggantian harga masuk di akal. Iya. Tapi kalau menurut pakar ekonomi Universitas Airlangga atau Unair, ini ada Bapak Rosanto Dwi Handoyo SAMSI PhD menyebutkan kalau kelangkaan minyak goreng di pasaran ini sebenarnya nggak lepas dari mekanisme penawaran dan permintaan atau supply and demand. Dan sebagai salah satu komoditas penting di Indonesia. Jadi kalau berdasarkan indeks harga konsumen Indonesia, minyak goreng ini memiliki kontribusi yang sangat besar ya. Hal ini karena memang minyak goreng ini merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap iyalah, ibu-ibu masak harus minyak goreng lagi. Ini mau puasa lagi kan. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, kalau kelangkaan minyak goreng disebabkan karena adanya kenaikan dari sisi permintaan dan penurunan dari sisi penawaran. Dan ini beberapa faktor lainnya. Yang pertama ada apa, Dita? Yang pertama nih ada salah satu faktor adalah naiknya harga minyak nabati atau CPO, crude palm oil ya. Ini merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati masyarakat dunia. Dan saat ini kabarnya harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan. Kenaikan itu dari $1.100 menjadi $1.340. Akibatnya produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak gorengnya ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri.
Ya, faktor berikutnya pemerintah mencanangkan program B30. Apa tuh? Nah, jadi program B30 ini adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Karena saat ini memang konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan juga untuk produksi biodiesel gitu. Jadi karena hal itulah adanya kewajiban untuk pengusaha CPO supaya memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Oke, dan alasan selanjutnya adalah karena pandemi COVID-19 yang belum usai. Hal Ini ini lagi. karena adanya beberapa negara di belahan dunia yang lagi mengalami gelombang ketiga COVID-19. Sehingga konsumsi luar negeri yang selama ini menggunakan nabati juga mulai beralih ke CPO. Nah, dengan adanya kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO, terus harga juga naik kalau jual ke luar negeri, kita banyak yang jual ke luar negeri. Akhirnya. Terus ada faktor juga katanya proses distribusi dan logistik. Nah, ini dikatakan bahwa produsen minyak goreng hanya ada di beberapa daerah aja. Sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Jadi karena hal inilah menyebabkan kenaikan harga distribusi. Sedangkan kalau dikaitkan dengan logistik, harga kontainer saat ini lebih mahal dari sebelumnya. Shipping atau pengkapalan juga mengalami kenaikan harga. Nah, faktor itu akhirnya mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan. Ternyata naiknya harga minyak goreng juga akan mendorong inflasi secara umum dan dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi beberapa sektor, diantaranya ada sektor industri makanan, udah pasti ya. Terus rumah tangga iya, dan semua produksi yang menggunakan bahan bakar minyak goreng. Iya, itu semua bisa Ya, berpengaruh minyak pastinya. goreng. Kamu di mana minyak goreng? Mungkin sekarang saatnya berkreatif juga kali ya, berkreatif di rumah gitu. Mungkin jadi rebus-rebusan, bakar-bakaran. Tahu nggak kalau nyokap gue apa? Apa ya? Udah beli itu aja tuh margarin. Oh iya, iya. Bener juga, iya maksudnya kayak gitu. Berkreatif. Beli margarin aja itu kan banyak. Udah nggak usah bingung-bingung apa sih Bener, kalau bener, mau bener. ceplok telur mau tumis margarin udah bisa. Iya, gitu. tapi teorinya jadi harus berkreatif ria Iya jadi saat gitu. ini. Ya udah gitu jangan dibuat panik, kayak dibuat panik kita panik gitu kan. Tapi iya juga ya margarin. Bener. Dicairkan bisa buat goreng telur. Bener, teorinya adalah buat seperti numis, itu, buat ada masak vitaminnya masih bisa juga. ada vitamin juga. Cuman kan karena dia udah asin jadi nanti dicoba mungkin kayak pemakaian garamnya agak dikurang gitu kalau memang masak pakai margarin karena kan dia udah asin kan. Iya, gitu. Tapi jadi nggak- kita stoknya margarin. Tapi nggak lebih asin dari hubungan kamu kan? Oh, kalau hubungan aku nggak ada asin-asinnya. Hambar. Hambar guys. Bagai sayur tanpa garam. Ah, malah. udah hambar, udah nggak ada rasanya ya. Barbar lah jadinya. Iya, ibaratnya kayak gitu. Sekarang mungkin saatnya berkreatif ria lah, mau nggak Iya, mau kalau kan? nggak ada, karena kan ada beberapa merek margarin yang harganya juga terhitung murah gitu kan. Lah, kalau dicairkan kan dia bisa berapa kali kita buat masak. Ya ibaratnya kayak gitu. Bahkan ada teman saya yang jadi suka ini dia. Rebus-rebusan. Iya, dia punya alatnya itu, dia punya potnya. Hmm. Ya udah, dia rebus-rebus ikan apa, jadi main-main sama anak-anaknya katanya. Iya, tapi kan kalau kayak Main tetap aja masak-masakan. kayak Main sayur, masak-masakan. kayak kita sayur sop bumbu sebelum dituang ke air kan tetap aja pakai tumis dulu. Iya. Minyak Tumisnya lagi. pakai margarin. Iya, ya itulah sop margarin lah isinya. Pokoknya gitu. Ya sesuai dengan selera kalian lah, Iya. bisa diimbangi masing-masing Ini- dengan bumbu-bumbu yang lain. Berkreatif ria lah. Saatnya Iya. kita menggunakan ide-ide lain untuk menjadi solusi buat permasalahan kali ini. Asal jangan abis ini margarin juga dibuat susah ya. Iya. Awas aja lo pemerintah. Kita udah bingung mau goreng pakai apa lagi. Ini teorinya gitu. kayak gitu sebenarnya. Tapi Iya. kalau salah satu trik adalah jadi ini salah satu trik aja sih. Jadi kemarin gue menemukan di dalam mall. Apa tuh? Tapi gue nggak beli minyak goreng. Oh. Stoknya nggak banyak di dalam mall-mall yang Pasti di itu ada. Jakarta Pusat gitu loh. Oh. Mall-mall yang apa namanya, yang Pasti itu dibatasi ya? dan itu juga nggak tahu ya. Tapi ini Biasanya. mall-mall supermarket yang harganya agak lebih mahal dikit. Tahu kan yang kalau beli di sana lebih murah, di sini lebih mahal sedikit. Di situ ada. Apa kabar nih? Gue tunjuk dikit, tapi ada. Ada, tapi pasti Ada. dibatasi kalau sekarang. Biasanya kita hanya Gitu. pembelian satu. Gitu. Iya, nggak Jadi, boleh lebih dari tetap satu. dijual di situ dengan harganya gue nggak lihat, tapi gue yakin sih mungkin sama atau sedikit naik sih.
Yap. Itu sih. Mungkin kalau yang di mall itu kan pajaknya lebih besar ya. Iya, itu mall-mall yang beda itu loh, yang Iya. harganya beda. Beda sendiri. Iya, kenapa kalau di sini beda, di situ murah ibaratnya gitu. Ya gitu. Namanya ibu-ibu ya guys, pasti nyarinya jauh lebih murah. Iya dong, cari Udah, yang murah gitu. gimana? Mungkin tadi tips dari Nuke masak pakai margarin. Bisa juga ini menjadi inspirasi buat kalian ya kan. Kalau memang bingung-bingung ya udah, tapi habis itu kayak bumbu-bumbu garam dan yang Kurangin. menyebabkan rasa asin ya agak dikurangi karena kan margarin udah asin. Ya, gitu. betul banget. Itu salah satu tipsnya dan jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi dengan informasi-informasi menarik. Selain satu ini, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Millennials, welcome back to the show. Masih di Hai Indonesia ya. Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Semua yang tentang Indonesia bakal kita bahas di sini. Ya, Dan kenapa lu? termasuk tadi aku Minyak goreng. pening, gue membayangkan minyak Pening, goreng. pening. Wah, pening. Pening. Oh pening. Oke, sama Pening. aja lah. Pening. Pening kali palaku ini, Mbak. Masa kita goreng pakai Jadi- pometnya si Dita? Duh, Emang lu pakai pomet? Enggak, gua pakai pomet. Jadi minyak goreng yang gue beli itu yang apa? Zaitun ya? Zaitun? Yang gue beli itu yang ada zaitun yang Enggak, zaitun nabati. enggak Apa ada. sih minyak yang gue beli yang Nggak 30-40 dapet ribu itu? Itu minyak biasa tetap. Tapi yang kelapa versi- sawit. Oh iya. Kelapa sawit. Kalau zaitun nggak dapet segitu. Enggak ya? Iya, emang yang versi mahal aja yang gue beli ya? Emang harga yang kemarin lagi naik. Heeh. Harga naik kemarin sempat 42.000 tembus, mohon maaf 2 Iya, liter. gue beli seliter 40 ribu. Nah, itu harga-harga lama memang. Biasanya penjual nanti alasannya, kan saya beli modalnya modal harga pas lagi naik. Iya, itu Gitu. mereknya beda sih. Emang merek agak mahal, cuman nggak segitu juga. Iya sebenarnya harga normalnya Bener nggak kan? segitu. Harga normalnya nggak segitu kan? Nggak segi- Meskipun biasanya, lebih mahal kan? Kalau normal seliternya itu paling 14.000, 13.000, ada yang 12.000 malah. Iya. Gitu. Pokoknya di rak minyak abis-abis ada dia nih. Iya. Banyak. Nggak ada yang beli. Biasanya gitu, karena harganya gila-gilaan. Iya, betul Ya kalau mau pakai sekali. minyak zaitun atau yang lainnya juga boleh, terserah. Kalau Anda mampu silakan beli, nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita beralih dari berita minyak goreng yang langka. Sekarang ada berita di mana ini dulu kasus 10 tahun yang lalu korupsi Wisma Atlet ya. Apa nih? Siapa nih? Angelina Sondak yang udah Oh, bebas. ini apel Malang, apel Washington. Iya. Dia nggak mau coba karantina di tempat yang dulu dia korupsi. Gitu ya. Waktu itu telepon boy itu kan waktu itu kan apa? Iya, mereka pakai sandi lah. Disebarin kan teleponnya apel Malang sama apel Washington. Ternyata kalau apel Malang itu adalah uang rupiah, kalau apel Washington uang Dolar. dolar Amerika. Gue Iya. masih inget. Jadi pakai sandi. Kode-kodenya Kode-kode sandi. Nah, sekarang kita mau kasih berita tentang bebasnya Angelina Sondak ya. Tapi ini bebas bersyarat karena mantan narapidana kasus korupsi Angelina Sondak ini sudah menghirup udara bebas sekarang. Ini udah bebas dari lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu Jakarta Timur. Tapi walaupun seperti itu, ternyata Angelina Sondak belumlah bebas murni karena dirinya masih menjalani masa bebas dalam bentuk cuti menjelang bebas atau CMB sebagai program pembinaan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, di mana hal tersebut tertuang dalam Permenkumham RI nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, terus cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan juga cuti bersyarat. Ya, dan walaupun udah bebas bersyarat, seluruh aktivitas mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat ini masih dalam pengawasan dan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 1 Jakarta Selatan. Di mana salah satunya adalah Angelina Sondak ini melakukan wajib lapor selama 3 bulan ke depan ya. Nah, menurut Kepala Bapas Jakarta Selatan, Bapak Riki Dwi Biantoro mengungkapkan bahwa mekanisme lapor diri Angelina Sondak selama 3 bulan ke depan ini bisa dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Bapas Jaksel maupun secara virtual melalui panggilan video juga bisa. Keren ya sekarang? Iya ya. Sekarang udah ada aplikasinya guys. Jadi dia lapor tapi nggak tahu kan nanti itu. Laporin lagi di mana Nah gitu. gitu lagi kan. Nah seusai dinyatakan bebas, mantan Putri Indonesia ini langsung berziarah ke makam almarhum sang suami, yaitu ada almarhum Adjie Said yang berada di TPU Jeruk Purut Jakarta Selatan. Seperti yang kita ketahui, Adjie Said meninggal pada 5 Februari 2011 akibat serangan jantung. Gitu. Ya.
Tapi kalau kita flashback, kilas balik tentang kasus Angelina Sondah ini, jadi sosok Angelina Sondah ini udah mulai mencuri perhatian masyarakat ketika dirinya itu mengikuti kontes kecantikan Putri Indonesia 2001. Waktu itu dia mewakili Putri Sulawesi Utara dan keluar sebagai pemenangnya. Angie ini kemudian menjajal dunia politik dan bergabung dengan Partai Demokrat, dan dia lantas terpilih sebagai anggota DPR RI periode tahun 2004 sampai 2009 dan tahun 2009 sampai dengan 2014. Namun, karir politik Angelina Sondah tercoreng ketika dirinya diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Sampai akhirnya pada tanggal 3 Februari 2012, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Angelina Sondah sebagai tersangka kasus korupsi proyek Wisma Atlet di Palembang. Dan 2 hari sebelum peringatan, itu tepat 2 hari sebelum peringatan 1 tahun wafatnya sang suami, Adjie Massaid. Momennya tepat banget. Iya. Jadi penetapan tersangka ini membawa Angelina Sondah menjadi tahanan KPK di tahun 2012 lalu dan menjalani hukuman karena terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika Serikat dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud atau yang biasa dikenal kasus Wisma Atlet. Oke, dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor ini menjatuhkan vonis 4,5 tahun dan juga denda 250 juta rupiah subsidiar kurungan 6 bulan kepada Angelina Sondah pada 10 Januari 2013. Ini nggak puas dengan hasilnya, Angelina Sondah ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta. Nah, bukannya memperingan dirinya, justru Majelis Hakim memperkuat hukuman dirinya menjadi 12 tahun penjara totalnya. Iya kan dapat Totalnya 12 ternyata. Iya, seharusnya 12. Dan denda 500 juta rupiah dengan ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai 12,50 miliar dan 2,35 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 27,4 miliar. Kemudian dirinya mencoba peruntungan kembali melalui peninjauan kembali atau PK, dan dari hasil tersebut MA mengabulkan PK yang diajukan oleh mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat sehingga mengurangi vonis menjadi pidana penjara 10 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Oh, wow, tapi katanya sih beliau baru bayar itu sekitar 8 miliar berapa dan masih ada hutang 4,5 M. Harusnya kalau dia mau bayar sisanya itu jadi nambah masa kurungan pun bisa gitu. Berkurang? Kalau dia belum bayar 4,5 jadinya nambah dengan sekitar 4,5 bulan kurungan. Itu belum ya? Belum, dia baru bayar 8, sekian miliar rupiah. Nambah. Dari tadi kan kita lihat itu 12 disuruh bayarnya kan, 12 sekian miliar rupiah gitu. Nah, masih ada belum bayar sisa segitu. Mbak, hafal ya ibu-ibu ya? Ya, saya baca berita, Bo. Nyatet ya, hafal ya? Ya baca berita, apalah gitu. Iya, ini waktu itu heboh banget sih ya. Ya karena tahun 2011 itu iya, udah heboh. menjelang mau pemilu 2014, Heboh. terus kan Dan masuk yang partai bikin penguasa heboh, kan. yang bikin heboh ketika dia ditangkap dijadikan tersangka, partainya dia lepas tangan, tidak ada yang mau membantu. Begitu. Sendirian deh. Ya memang begitu rata-rata Bo partai, nggak mau terlibat. Ngomong-ngomong tentang pelanggaran, ini untuk yang nyetir di Jakarta, enggak sih di kota-kota besar udah kok. Hati-hati ya, kemarin gue dapet surat cinta. Oh, itilang. Tilang, gue dapet surat cinta. Tebak gak gue ngapain? Main handphone. Nelpon. Ada fotonya. Dan kena tilang elektronik itu jauh lebih menyebalkan daripada diberhentiin polisi di pinggir jalan. Karena kalau diberhentiin polisi kita kan Masih iya bisa aja. berargumen. Ya udah iya bisa berargumen atau iya aja toh kita nggak lihat, yang lihat dia. Mau kita bilang kita benar, nggak ada bukti yang bisa membenarkan Bayar berapa? juga. Yang lihat 500.000? dia. Dengerin dulu, yang lihat dia kalau di jalan. Kalau elektronik tilang, kita lihat muka kita lagi nelpon. Lo pakai ini dong kalau di mobil. Apa? Headset. Iya nggak pakai, udahlah Nuka, udah kejadian. Stop ini nasehatin gua, udah lewat. Bukan, hanya Tahu. memberitahu untuk ke depannya. Lu lebih kesel nggak kalau gue bilang ada depan gua, nggak gue pakai aja. Kesel Iya, kan? iya. Langsung gue harus bayar maksimal, jadi denda maksimal kena. Iya, 500.000. Paling mahal, paling mahal adalah telepon.
lebih mahal, Berapa? 7,5. Tiket ke Bali 750.000. Magnoso. Itu sakit hatinya ya. kayak kesel. Udah gitu ada foto lo kan, foto lo Ya lagi karena nelfon. memang kalau itilang lo akan kelihatan semua ya. Iya. Di mobil lo nggak pakai safety belt tuh kelihatan. Lo megang handphone tuh kelihatan gitu. Itu gue kayak mau marah ke diri sendiri gitu. Makanya gue selalu pulang nih, gue selalu pakai headset atau AirPod karena mau ada yang nelfon gak nelfon. Jadi udah ada Iya. pemberitahuan aja Itu gitu gue kan. kesel banget. Itu tebak dari mana? Mana? Dari sini. Duit lo habis buat dari itilang. Iya, habis banget. Di daerah mana kenanya? Situ Gatot Pas- Subroto. oh iya, Gatot kan- Keluar dari Patung Pancoran, arah Ya, itu udah mulai kanan banyak tuh. memang apa Iya, lampu-lampu. sebelah gue tol. Lihat aja kalau udah set ke muka kita Sebelah gue tuh. tol. Fotonya Iya. telak. Maksudnya gue jadi kesel karena gue melihat gue melakukan pelanggaran gitu loh. Gue kesel. Nah itulah fungsinya itilang Ya, karena terus gak bisa lo dilawan nggak bisa kan. bohong. Dan gue gak bisa ngelawan. Iya, dan karena udah faktanya udah dijelaskan. Gue sempat di situ. bilang ini kayaknya bukan mobil gue, kayak ada orang jahat yang pakai plat mobil gue. Nggak bisa, ada gantungan pewangi, ada baret-baret depan sama. Dan yang pasti ada muka kita. Iya, ya udah akhirnya Nggak gue bisa bohong. bayar melalui online. Jadi buka Langsung buka transfer ya? buka websitenya, terus lo mengakui bahwa lo memang, jadi kalau mau ada sanggahan lo bisa datang. Lo mengakui terus ditanya ini pemilik mobil atau bukan, lo isi semuanya. Ya udah habis itu langsung detik itu juga disuruh Apa tuh surat cintanya? 3 Aku halaman. jadi mau lihat. Itu dia, lupa bawa gue. Besok-besok gue bawa deh. Jadi 3 halaman. Duh, jangan. Ada di mobil. Nanti kita omongin di episode besok ya. Oh. Jadi ada 3 halaman. Halaman pertama adalah surat cinta kami dari Direktorat Lalu Lintas, Korlantas, Korlantas gitu ya. gitu-gitu kan. Pelanggaran pada tanggal sekian, Jam lokasi sekian. sekian. Lokasinya kayak Four Seasons. Salah nih, gue nggak lewat Four Seasons gitu. Begitu lihat foto nggak bisa ngeles dong. Gua. Ya, pelanggaran di Four Seasons, malah gue nggak lewat situ. Tapi ya udah ada muka gue mau ngeles gimana lagi. hati-hati ya guys, karena sekarang nih kalau udah kita pakai sistem itilang gini memang kita udah nggak bisa menghindar apa-apa deh, karena buktinya pasti otentik ada di situ. Otentik, nggak bisa. Ya. Udah itu menyebalkan buat gue karena gue lihat. Hati-hati, besok-besok jangan ditiru kalau memang mau nelfon sambil jalan, lebih baik pakai headset. Ya, itu paling Jadi mahal. tidak bener-bener handphone ini ada di telinga kita sambil begini. Ya, itu gitu. paling mahal 750.000. Ya, paling denda mahal. paling maksimal biasanya Betul. kayak gitu ya. Oke lah, udah saya kesel, kita break dulu lah. Ya udah jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, Hai. kita balik lagi dari segmen terakhir nggak terasa ya. Ngomongin tilang. Udah emosikan ngomongin itilang, makanya besok-besok kita harus lebih hati-hati ya. Ya, bener banget ya. Udah, gak usah ngomongin tilang-tilangan, permasalahan hukum, saya masih kesel. 750.000. Itu hampir se-handphone gua. Bayar berapa kali lipat dapat handphone gua itu. Sebel gua. Satu kali beli tiket ke Bali guys. Itu iya, one way ke Bali tuh. Iya, one way. Oke, anyway, sekarang kita bakal ngebahas tentang produk atau brand Indonesia, merek Indonesia yang tampil di Paris Fashion Week 2022 ya. 2022. Jadi ada beberapa brand, beberapa merek fashion yang udah tampil di sana. Dan yes, emang kalau ngomongin Fashion Week, Paris ini menjadi salah satu ajang fashion paling bergengsi di dunia ya. Paris Betul. Fashion Week 2022 ini jadi salah satu ajang mode bergengsi di dunia, bukan tanpa alasan, karena berbagai brand dan juga desainer internasional ini juga menampilkan koleksi unggulan mereka di sana. Di antaranya ada beberapa brand Indonesia yang berhasil untuk menunjukkan koleksi andalannya di Paris Fashion Week 2022. Betul banget. Yang pertama ini ada MS Glow. Walaupun ini ada pro kontra katanya karena nggak tercantum. Oh ya? Mm, Jadi nggak ada di buku. nanti aku ceritakan. Ceritain ya. Oke. Nah, brand kecantikan MS Glow yang satu ini menorehkan prestasi dengan berhasil tampil dalam ajang bergengsi Paris Fashion Week 2022 atau 2022, dan brand kecantikan asal Malang, Jawa Timur ini nantinya akan berkolaborasi dengan salah satu desainer internasional asal Amerika Serikat yakni Lynn Marshall. Ya, MS Glow dan Lynn Marshall akan bersanding dengan brand fashion ternama dunia seperti Christian Dior, Saint Laurent, Balmain, hingga juga Hermès ya. Hermès. Uniknya dalam perhelatan ini MS Glow juga memboyong makeup artist atau MUA serta fashion stylist dari Indonesia.
Mereka menggandeng ada Denny Barka sebagai makeup artist dan juga ada Wanda Hara sebagai fashion stylistnya gitu. Nanti Lynn Marshall ini akan mempresentasikan varian gaun dari silk chiffon yang indah dengan tetap mempertahankan ciri khas Lynn ya, yakni teknik lukis serta pewarnaan menggunakan cat air gitu. Oke, ini gue sedikit nanya dulu ya, MS Glow tuh bukannya make up atau buat muka bersih apa perawatan ya? Dia bukan baju kan? Iya. Makanya sebenarnya Dia bukan baju. kalau lihat di situs Fashion Week, ini nggak tahu ya nanti bisa kalian pakai bisa nggak? Dia nggak ada terdaftar sih. Jadi karena dia- itu bukan Fashion Week. Iya. Dia bikin sendiri. Fashion Week itu kan baju kan ya? Iya, dan itu ada brand-brand yang Maksud gue ternama itu. Nah, dan MS Glow tuh nggak jual baju kan? dia kerjasama tadi kan sama desainer. Oke, paham gue. Paham. Dan- Dan ada ya faktanya kalau kalian cek di website tidak terdaftar guys. Oke. Ini Karena bikin dia make up beritanya ya? harus lebih hati-hati. Dia bukan Nah, dia bukan make up juga, dia dia bukan perawatan. Paris Fashion Week, tapi dia membuat fashion show sendiri. Tapi Oh, tidak terdaftar oke. di Nggak apa-apa. Paris Fashion Week. Jadi dia membawa penontonnya sendiri. Kreatif, guys. nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan kita cari solusinya seperti MS Glow mungkin ya. Iya. Dia dan bikin sendiri. dia bikin Yang penting datang di dari Paris. Indonesia Yang penting di Paris. di Paris dan dia ibarat kata hanya membuat fashion show semata Ya, sendiri gitu. ya. Tapi tidak terdaftar di Paris Fashion Week Oke. 2022. Hati-hati, takutnya nanti kita jadi salah. Oke, dan Karena selanjutnya ini nggak ada di situs ini resminya. selanjutnya gue pernah di endorse nih zaman syuting dulu sama Greenlight 3 Second dan Greenlight. Greenlight nih dari tahun 2006 udah ada. Iya. Gue sempet di endorse dulu Zaman sekolah udah ada. Iya, gue ngisi acara musik tuh gue di endorse sama Greenlight. Ini clothing brand asal Kota Kembang, Bandung, yakni 3 Second dan juga Greenlight. Ini tuh barengan sama Skaters kalau dulu. Ya. Ada clothing namanya Skaters. Ini mewakili Indonesia di ajang Paris Fashion Week 2022 yang diprakarsai oleh Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS ya. Dalam ajang ini 3 Second dan Greenlight akan memperkenalkan nilai-nilai tradisional yang berpadu dengan elemen kontemporer ke dunia internasional. Menariknya lagi, keterlibatan 3 Second dan Greenlight di Paris Fashion Week 2022 ini didukung oleh musisi Ariel Noah yang juga menjadi brand ambassador Greenlight. Dan sama halnya seperti MS Glow juga ya, 3 Second ini akan berkolaborasi dengan Odanjo Hyoji yang berjudul Hiji atau dalam bahasa Sundanya berarti satu ya. Koleksi kolaborasi ini ternyata terinspirasi dari Serentown yang merupakan upacara tradisi selebrasi panen di Jawa Barat. Berbagai elemen khas Jawa Barat seperti topi totopong, alat musik angklung, dan karinding ini akan menyatu dalam gaya kontemporer anak muda masa kini yang terbuka dan memiliki identitas sendiri. Nah, sementara itu Greenlight akan berkolaborasi dengan Ichan Harim dengan tema Traffic Light yang mengangkat suasana jalanan dan kemacetan masyarakat perkotaan di Indonesia. Nantinya sang desainer akan menangkap situasi hiruk-pikuk kemacetan lalu lintas di jalanan yang akan diterjemahkan dalam desain fashion kreatif yang unik. Ciri khas masyarakat Indonesia yang kreatif dan selalu bisa melihat peluang dari berbagai kondisi, ini juga akan menjadi cerita di balik nama brand Greenlight yang selain bermakna lampu hijau ya, tetapi juga secara filosofis menjadi semangat brand tersebut untuk maju terus karena lampunya udah hijau. Yap. Nah, ini ada juga produk kecantikan dari Indonesia berikutnya. Kalau tadi, sekarang ini ada Scarlett ya. Jadi brand kecantikan milik artis Felicia Angelista ini juga dipercaya oleh Kemenparekraf dan GECRAFS menjadi official beauty partner GECRAFS Paris Fashion Week 2022. Dalam pergelaran tersebut nih, Scarlett nantinya akan membawa tema The Beauty of Scarlett untuk mengajak semua orang selalu tampil percaya diri. Dan ternyata tema itu dipilih sesuai dengan keyakinan dari brand Scarlett bahwa setiap orang ini memiliki keunikan dan pesonanya masing-masing. Dan inilah waktunya menunjukkan pesona tersebut kepada dunia melalui Paris ya. Sebagai official beauty partner dari GECRAFS Paris Fashion Week 2022, Scarlett nantinya akan hadir mendukung para brand lokal yang berlaga di ajang fashion show tersebut melalui perawatan skincare selama acara berlangsung. Nah, jadi Scarlett nantinya juga akan berkolaborasi dengan brand fashion apa nih? YK sebagai bentuk kolaborasi untuk mengharumkan nama Indonesia di mata mode dunia. Nah, kalau dia support dari sistem skincare-nya.
nanti untuk si Fashion Week-nya tersebut. Oke, dan selain mereka, brand Indonesia lainnya juga ada nih. Yang pertama ada Chaira by Tika Ramlan. Chaira akan membawakan koleksi terbaru hasil rancangan Tika Ramlan ke Paris Fashion Week 2022. Terus ada juga Dekranasda Banjarbaru. Dekranasda Banjarbaru ini akan berkolaborasi dengan Vivi Zubedi yang juga akan ikut serta meramaikan Paris Fashion Week 2022. Dan kesempatan ini juga merupakan gebrakan besar sekaligus terobosan bagi UMKM di Indonesia. Ya, kalau nama Vivi Zubedi kayaknya memang udah sering ya aku denger dia brandnya dia ini ikut di Fashion Week seperti ini gitu. Dan yang selanjutnya ada Shed Signatures dan juga Set Mulks ex Dr. Lid, lokal brand hijab perubahan Mulberry Silk ini juga merupakan kolaborasi Shed Signature ex Cosme dan juga ex Mulks Beauty gitu. Oke, dan ini ada Yanti Ademi Couture dengan ayam geprek Bensu ya. Ini geprek Bensu milik Ruben Onsu akan berkolaborasi dengan desainer lokal yaitu Yanti Adeni Couture yang juga berkesempatan tampil di Paris ya. Dan mereka ini dalam acara tersebut datang atas undangan dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAF untuk semakin mengenalkan produk lokal ke berbagai acara berlevel di dunia. Oke, selanjutnya ada Brand No Brand. Brand No Brand sendiri adalah modest fashion dengan koleksi busana muslim yang modis dan juga stylish ya. Ya, terus ada La Sabel dengan MN Hair Design, brand yang berfokus pada pattern scarf dan juga modest wear ini resmi terpilih menjadi salah satu perwakilan delegasi brand untuk Indonesia di peragaan busana ternama Paris Fashion Week 2022. Ya, tetapi ternyata brand lokal yakni Scarlett, terus ada 3 Second dan Greenlight, La Sabel, Brand No Brand, Yanti Adeni, X Ayam Geprek Bensu, Shed Books, Shed Signature. Ini terus ada juga Dekranasda Banjarbaru dan Chaira by Tika Ramlan ini tergabung dalam Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GECRAFS. Nah, jadi acara ini merupakan off schedule atau di luar jadwal resmi ya yang tadi aku bilang dari jadwal Paris Fashion Week 2022. Nah, GECRAFS jadi satu-satunya komunitas dari Indonesia yang memiliki pergelaran mandiri sebanyak 10 slot yang diisi 10 brand lokal tadi. Dan GECRAFS Paris Fashion Show at Paris Fashion Week 2022 ini akan diselenggarakan pada 6 Maret 2022 di The Westin Paris Fandom yang nantinya diorganisasi oleh Fashion Division. Ini yang maksud aku. Tadi nama-nama kita pakai MS Go itu tidak terdaftar di nantinya di perhelatan runway-nya. Jadi mereka kayak menggelar fashion show sendiri. Tapi yang saya pertanyakan kira-kira yang kolaborasi dengan Geprek Bensu bikin apa ya? Itu banyak di pro kontra. Kamu serius tidak melihat berita kalau Wanda Hamida itu sempat mengkritik acara ini gitu. Yang ada Geprek Bensu kalau gue gak kebayang kalau Geprek Bensu. Itu dia maksudnya bawa kotak ayam. Di mana? Ayamnya enak loh, Ini di mana gitu. Sedangkan image dari Paris Fashion Week itu kan ya menampilkan dengan model-model ternama fashion yang dipakai. Bukan makanan. Iya, fashion. Nah, itu yang banyak dikritik food. kayak mohon maaf brand-brand tadi kecantikan. Dia itu kan bukan desainer. Tapi menggunakan desainer luar, desainer luar. Oke, tapi ini dimana kita kan seharusnya kan kita menggunakan desainer lokal. Ya, tapi ini kan GECRAFS juga lah ya. Jadi ini ternyata kiprah GECRAFS nih emang mendapat dukungan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Bapak Sandiaga Uno. Beliau mengatakan jika kita akan memfasilitasi dan perlu digarisbawahi di underline bahwa fashion ini menyumbang 29% lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif. Tapi kalau dari segi ekspor, fashion ini menjadi nomor 1. Ya, kita apresiasi semua prestasi yang sudah ditunjukkan oleh brand-brand lokal kita ya. Mudah-mudahan kedepannya brand-brand lokal dari Indonesia ini semakin bisa diterima di kancah dunia gitu. Ya, betul sekali. Dan kalau gitu kita sudah di penghujung acara. Thank you buat nemenin kita dari guys, tadi kita udah ngomongin soal pemilu, minyak goreng yang langka gitu kan. Oke, dan jangan lupa kita masih tengah-tengah pandemi. 6M-nya, protokol kesehatan harus tetap ketat ya. Dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, dan kalau membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama disakan dulu guys. Jangan lupa. Buffalo gathering is not good for you. Yap, kalau kayak gitu kasih
Zita pamit undur diri. Yes, Dita sendiri juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye. Besti.